Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat selalu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan latihan soal ya, tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, biasanya kan soal itu menggunakan sebuah kalimat ya, misalnya gini, membeli perlengkapan senilai Rp200.000 secara tunai ya, seperti itu kan ya. Nah, kali ini kita akan latihan dengan menggunakan dokumen berupa bukti transaksi. Nah, di sini pada video sebelumnya juga sudah kita bahas tentang bukti transaksi ya. Ada nota kontan, ada faktur, ada buku kas masuk. Bukti kas masuk, ada bukti kas keluar, nah ada kasbon dan lain sebagainya. Nah, kita menggunakan ini ya sekarang karena pada kehidupan nyata itu di perusahaan itu dokumennya adalah berupa bukti transaksi. Nah, kita bahas sebentar tentang bukti transaksi ini. Ingat bahwa dalam bukti transaksi yang KOP-nya, nah ini disebut KOP. Nah, percetakan Dinoro ini, KOP-nya ini adalah sebagai penjual. Nah, perusahaan kita itu adalah percetakan Dinoro. Jadi, kalau kita lihat nota kontan ini berarti percetakan Dinoro menjual atau menerima pendapatan. Karena dia perusahaan jasa, dia menerima pendapatan jasa. Nah, kalau kita buat sebuah kalimat jadinya begini. Percetakan Dinoro menerima pendapatan jasa senilai Rp6 juta secara tunai. Kenapa kok secara tunai? Karena bukti transaksinya adalah berupa nota kontan. Jadi kalau nota kontan secara tunai. Nah, seperti itu ya. Yang di sini siapa? Ini adalah pembelinya. Yang kopnya siapa? Penjualnya. Kenapa kok di sini percetakan Dinoro menjual? Karena perusahaan yang kita bahas adalah percetakan Dinoro ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya di soal nomor 2, transaksi nomor 2 ya. Di sini ada kasbon ya pada tanggal 10 Maret, kasbon. Nah, di sini kasbon ini adalah bukti transaksi intern perusahaan karena tidak ada hubungannya dengan pihak luar ya. Di sini Vika itu sebagai pegawainya ya, pegawainya percetakan Dinoro, dia pinjam uang dulu. Jadi gajinya diambil terlebih dahulu oleh Vika. Nah, jadi di sini tinggal nulis aja. Gaji dibayar di muka. Nah, kenapa kok dibayar di muka? Vika ini belum bekerja tetapi gajinya udah diambil dulu. Nah, namanya adalah gaji dibayar di muka. Sebesar Rp 750.000 rupiah. Nah, seperti ini. Ini untuk yang tanggal 10 Maret. Nah, kita masuk ke transaksi tanggal 1. Nah, tanggal 1 April di sini ada kwitansi. Bahwasanya kwitansi itu adalah digunakan untuk transaksi secara tunai ya, pembayaran secara tunai. Nah, di sini telah terima dari berarti telah terima dari percetakan Dinoro. Berarti percetakan Dinoro ini membayar atau menerima. Kalau telah terima dari percetakan Dinoro, berarti percetakan Dinoro ini membayar. Membayar apa di sini? Membayar iklan. Ya, paham ya? Jadi percetakan Dinoro membayar iklan senilai Rp2.400.000. Nah, tinggal nulis ini. Membayar beban iklan sebesar Rp2.400.000. Nah, seperti ini ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, oke, kita lanjutkan ke nomor 4 ya, tanggal 20 Mei. Nah, ini bukti memorial. Berarti ini bukti memorial ini juga bukti transaksi intern sebuah perusahaan. Nah, ini keterangannya adalah mengambil untuk keperluan pribadi. Jadi pemilik percetakan Dinoro ini mengambil uang untuk keperluan pribadi senilai Rp2.400.000. Nah, kan? Nah, di sini kita lihat ditulis di sini berarti mengambil untuk keperluan pribadi
sebesar Rp2.400.000 pada tanggal 20 Mei. Nah, sebesar ini ya. Jadi bukti memorial itu bukti intern sebuah perusahaan. Nah, bisa digunakan sebagai penyusutan barang, bisa digunakan sebagai pengambilan pribadi atau privo. Jadi mengambil untuk keperluan pribadi sebesar Rp2.400.000. Nah, seperti ini tulisannya ya. Oke, selanjutnya adalah nomor 5. Di sini tanggal 25 Juni. Nah, tanggal 25 Juni di sini ada nota kontan lagi. Nah, kopnya adalah percetakan Dinoro. Berarti percetakan Dinoro menerima pendapatan jasa lagi ya, karena dia menjual jasa. Secara tunai karena nota kontan senilai 90 juta rupiah. Nah, tulis. Menerima pendapatan jasa sebesar 90 juta rupiah secara tunai. Nah, cukup seperti ini saja. Nanti kita analisis ya transaksinya. Oke, kita lanjutkan ke transaksi nomor 6. Nah, ini tanggal 25 Juni. Nah, ini ya, ada faktur. Faktur itu apa? Faktur itu adalah bukti transaksi secara kredit. Nah, sekarang kita lihat kopnya. Nah, kopnya ini percetakan Dinoro. Oh iya, berarti percetakan Dinoro menerima jasa lagi, tetapi dia secara kredit. Kita lihat di sini ada uang mukanya enggak? Oh iya, ada uang mukanya. Berarti diterima tunainya senilai Rp3.200.000. Kita tulis di sini. Nah, menerima pendapatan jasa sebesar totalnya berapa di sini? Nah, ini Rp6.700.000 diterima tunai sebesar Rp3.200.000. Nah, seperti ini aja. Nah, tuliskan. Nah, ini ya. Menerima pendapatan jasa senilai totalnya Rp6.700.000 diterima tunai senilai Rp3.200.000. Nah, ini kalau keterangannya seperti ini pasti ada kreditnya, kan ada buktinya adalah faktur. Oke, paham ya? Selanjutnya tanggal 7. Di sini, nah, di sini kita lihat dulu. Faktur. Oh iya, berarti ini faktur kredit. Iya kan? Berarti dia kredit. Kemudian kita lihat di sini untuknya adalah percetakan Dinoronya di mana? Oh, di sini. Di untuknya, kopnya rodok murah, toko rodok murah. Berarti kan yang menjual toko rodok murah. Nah, sekarang kita sebagai percetakan Dinoro, berarti kan untuk apa? Untuk percetakan Dinoro berarti percetakan Dinoro sebagai pembeli. Berarti percetakan Dinoro ngapain di sini? Membeli. Kertas undangan ini adalah perlengkapan. Nah, sebesar Rp8 juta. Secara apa ini? Karena bukti transaksinya faktur, berarti ditulis secara kredit. Nah, seperti ini. Gampang kan ya? Jadi percetakan Dinoro membeli perlengkapan sebesar Rp8 juta secara kredit. Karena bukti transaksinya adalah faktur. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 25 Juli. Nah, kopnya adalah percetakan Dinoro. Buktinya adalah bukti kas masuk. Keterangannya apa? Nah, keterangannya untuk melunasi transaksi tanggal 25 Juni. Oh, berarti tanggal 25 Juni. Kita punya utang nih pasti ya. Nah, kita lihat tanggal 25 Juni yang mana ya? Nah, ini bukti kas masuk. Oh iya, bukan utang ya. Kita punya piutang ya. Piutang 3.500.000. Ini tanggal 25 Juni. Nah, ini dia. Nah, ini tadi kan kita punya piutang. Berarti pada tanggal 25 Juli itu dilunasi. Pelunasan transaksi tanggal 25 Juni. Berarti tanggal 25 Juli ini ngapain? Karena dia bukti kas masuk, berarti pasti akan menerima uang. Namanya adalah kas masuk, berarti menerima uang. Nah, menerima pelunasan piutang usaha, nah kan,
sebesar Rp3.500.000. Nah, seperti ini. Nah, ya kan? Kalau kas masuk, berarti kita menerima uang. Kalau ini ada pelunasan, berarti melunasi piutang. Ya, menerima pelunasan piutang usaha sebesar Rp3.500.000. Sudah cukup begitu saja. Nah, itu tanggal 25 Juli ya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke tanggal 9. 26 Agustus, bukti transaksinya nota kontan, berarti tunai. Di sini kopnya adalah percetakan Dinoro. Oh iya, berarti percetakan Dinoro sebagai penjual, menjual jasa. Jadi, kalimatnya adalah menerima pendapatan jasa sebesar, kita lihat nilainya berapa? Oh, 1.200.000, berarti 1.200.000 secara tunai, ya. Jadi gini, menerima pendapatan jasa sebesar 1.200.000 secara tunai karena bukti transaksinya adalah nota kontan. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya ya, tanggal 28 Agustus. Bukti kas keluar. Oh, berarti bukti kas keluar ini berarti uangnya keluar. Nah, uangnya keluar untuk apa? Pelunasan transaksi tanggal 2 Juli. Oh, berarti bayar utang ini. Kan gitu ya. Bukti kas keluar, berarti bayar. Untuk melunasi, berarti bayar utang. Nah, gitu ya. Jadi kita tulis di sini. Membayar utang senilai 8 juta rupiah. Atas transaksi tanggal 2 Juli 2006. Nah, seperti itu juga boleh dilengkapi. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa, seperti ini aja. Membayar utang senilai 8 juta rupiah. Nah, oke, transaksi terakhir tanggal 31 Desember. Nah, ini daftar gaji. Oh, percetakan Dinoro kopnya. Oh iya, berarti dia percetakan Dinoro ngapain? Membayar gaji. Nah, gitu. Membayar gaji kepada pegawainya. Berarti tinggal aja ditulis di sini. Membayar beban gaji sebesar Rp9.750.000. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah membuat kalimatnya supaya mudah kan begitu ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau membuat masukkannya ke dalam jurnal umum, maka yang harus dilakukan adalah menganalisis transaksinya terlebih dahulu. Nah, kayak kemarin ya, biar mudah ya. Nah, seperti ini. Menerima pendapatan jasa. Oh, menerima pendapatan berarti secara tunai. Oh, kalau secara tunai berarti kasnya bertambah. Kas bertambah letaknya di mana ya? Oh, kas bertambah letaknya di sisi debit. Kemudian yang satu apa? Menerima pendapatan jasa. Oh iya, berarti pendapatan jasa. Nah, harus ada debit dan harus ada kreditnya ya. Pendapatan jasa. Pendapatan jasanya bertambah. Iya, pendapatan jasa bertambah di mana ya? Letaknya di kredit. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya. Kemudian analisis yang kedua. Di sini membayar gaji. Oh, gaji dibayar di muka. Ya, berarti akunnya apa? Ya, gaji dibayar di muka. Gaji dibayar di muka. Gaji dibayar di mukanya apa? Bertambah ya. Gaji dibayar di muka bertambah, letaknya di sisi debit. Kenapa? Karena dia sama dengan piutang. Nah, kan gitu. Piutangnya ya, piutang gaji kan. Namanya gaji dibayar di muka sama dengan piutang. Itu harta. Kemudian, kalau membayar gaji berarti kira-kira satunya akunnya apa ya? Uangnya berkurang. Nah, uang berkurang berarti kasnya berkurang. Letaknya di sisi kredit. Nah, seperti ini ya. Nanti kita tinggal masukkan ke dalam jurnal umumnya. Oke, lanjut ke transaksi yang ketiga. Membayar beban iklan. Oh iya, membayar beban iklan pakai uang ya. Nah, berarti kasnya berkurang. Kas main letaknya di sisi mana? Kredit. Kemudian satunya apa? Membayar beban iklan. Oh, berarti beban iklan akunnya. Plus ya, beban iklannya bertambah ya. Berarti letaknya beban iklan bertambah, letaknya di sisi debit. Nah, seperti ini. Oke, transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat, mengambil prive. Oh ya, berarti prive akunnya.
Privenya bertambah. Nah, letaknya di sisi debit. Kemudian diambil untuk keperluan pribadi, berarti apa ya? Oh, uangnya berkurang. Oh, berarti kasnya berkurang. Kas berkurang letaknya di sisi kredit. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 25 Juni. Nah, ini dia. Menerima pendapatan. Oh ya, ini sama dengan yang pertama tadi ya. Berarti menerima. Oh iya, kasnya bertambah. Letaknya di mana ya? Kas bertambah, letaknya di sisi debit. Lalu satunya apa ya? Sisinya pendapatan jasa ya. Pendapatan jasanya apa? Bertambah ya. Pendapatan jasa bertambah, letaknya di sisi kredit. Nah, seperti ini ya. Oke, gampang kan analisis ya? Oke, kemudian transaksi tanggal 25 Juni ini ada 3 transaksi ya. Ada 3 transaksi di sini. Menerima pendapatan jasa 6.700.000. Oh, berarti pendapatan jasa otomatis. Ini ya. Pendapatan jasa plus letaknya di sisi kredit. Kemudian diterima uang tunai. Oh, berarti menerima uang tunai. Oh, berarti kasnya bertambah. Kas bertambah letaknya di sisi debit. Kemudian satunya apa ya? Karena ini baru dibayar 3.200.000, kita menerima berhak menagih, berarti namanya adalah piutang usaha. Piutang usaha bertambah, letaknya di sisi debit karena dia harta. Itu ya. Oke, lanjut. 2 Juli sekarang. 2 Juli membeli perlengkapan. Kalau membeli perlengkapan berarti dapat perlengkapan. Perlengkapannya bertambah. Perlengkapan bertambah, letaknya di sisi mana perlengkapan bertambah? Oh, perlengkapannya bertambah. Letaknya di sisi debit. Karena membeli secara kredit, berarti timbul apa ini? Membeli secara kredit berarti timbul utang. Utang usahanya bertambah. Letaknya di sisi kredit. Jadi kalau dalam jurnal umum itu harus ada debit dan harus ada kredit. Oke, selanjutnya transaksi yang ke-8. Di sini menerima pelunasan piutang. Menerima pelunasan piutang berarti uangnya bertambah dong. Uang apa sih? Kas ya. Kasnya bertambah. Kas bertambah letaknya di sisi debit. Kemudian pelunasan piutang. Oh, berarti piutangnya berkurang ya. Piutang usahanya berkurang karena udah dilunasi kan begitu. Piutang berkurang letaknya di sisi kredit. Oke. Ya, selanjutnya tanggal 9. Menerima pendapatan jasa lagi secara tunai. Ini sama dengan yang nomor berapa tadi ya, lupa ya. Berarti kasnya bertambah. Letaknya di sisi debit. Kemudian pendapatan jasa bertambah. Letaknya di sisi kredit. Nah, ini mudah ya. Oke, kita lanjutkan tanggal 28 Agustus ya, membayar utang. Nah, ini dia. Kalau kita membayar utang berarti kas kita berkurang. Nah, kasnya berkurang letaknya di sisi kredit. Kemudian satunya apa? Membayar utang. Oh, utang usahanya berkurang juga karena sudah dibayar. Itu kan utang usaha berkurang letaknya di sisi debit. Nah, gini ya, pasti ada debit, pasti ada kredit. Debit nggak boleh ya, kecuali 3 transaksi. Kemudian membayar beban gaji. Oke, membayar beban gaji berarti kasnya berkurang dipakai untuk membayar gaji. Satunya adalah beban gaji. Beban gajinya apa? Beban gajinya bertambah, letaknya di sisi debit. Nah, sudah selesai. Analisisnya sudah selesai. Kita tinggal ngapain? Tinggal memasukkan atau mencatat ke dalam jurnal umum. Nah, ini jurnalnya ya. Di sini kita tulis tadi perusahaannya adalah Percetakan Tinoro. Ya, ini per periodenya adalah per 31 Desember ya 2006. Nah, kemudian kita coba transaksi yang pertama dulu. Analisisnya apa tadi kan ya? Nah, transaksi yang pertama tadi analisisnya adalah
Nah, ini dia kas debit ya. Berarti yang ditulis di sini adalah yang di debit dulu ya. Tanggal 2 Januari. Nah, kas dulu ya, yang di debit dulu yang ditulis. Kemudian yang menjorok kreditnya adalah pendapatan jasa. Nah, seperti ini ya. Kas debit, pendapatan jasa kredit ya. Nilainya adalah 6 juta. Berarti ditulis di sini. 6 juta. Nah, sampai sini paham ya, Nana ya? Oke. Oke ya, selanjutnya transaksi yang kedua. Nah, di sini gaji dibayar di muka debit, kas kredit. Berarti yang ditulis dulu adalah gaji dibayar di muka tanggal 10 Maret ya. Nah, kreditnya adalah kas. Nah, seperti ini. Nilainya berapa? Rp750.000. Seperti ini. Mudah sekali ya kalau sudah dianalisis. Selanjutnya, transaksi tanggal 1 April. Kas berkurang, kas kredit beban iklan debit. Apa ini yang ditulis dulu? Beban iklan dulu apa kasnya dulu? Iya, pintar sekali. Berarti yang ditulis adalah beban iklannya dulu. Jangan lupa tanggalnya ditulis ya. Nah, beban iklan kreditnya adalah kas. Nilainya berapa? 2.400.000. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 20 Mei. Kita tulis di sini. Mei tanggal 20. Prefer dan kas. Berarti yang ditulis dulu adalah yang di debit. Berarti prefer dulu ya. Nah, kreditnya adalah kas. Nilainya berapa? 2.400.000. Ulang nilainya sama ya ini ya. Oke, selanjutnya tanggal 5. 25 Juni. Nah, ini kas debit, pendapatan jasanya kredit. Oke, berarti kas dulu yang ditulis. Nah, pendapatan jasa kredit senilai 90 juta rupiah. Oke, seperti ini ya. Oke, paham ya sampai sini ya, Caya? Oke, anak-anak, lanjutnya adalah tanggal 25 Juni lagi. Debitnya apa ini? Debitnya kas ya, ada kas. Kemudian yang kedua ada piutang usaha. Kemudian kreditnya ada, sebentar kita insert dulu ya. Nah, piutang usaha. Kemudian kreditnya adalah pendapatan jasa. Kasnya nilainya berapa? Kasnya ini yang diterima tunai berarti 3.200.000. Kemudian pendapatan jasanya nilainya berapa? 6.700.000. Oke. Berarti piutang usahanya berapa ya ini? Sisanya yang kekurangannya ini berarti 3.500.000. Dari mana? 6.700.000 dikurangi tunainya 3.200.000 tinggal 3.500.000. Oke, transaksi nomor 7. Tanggal 2 Juli. Ya, tanggal 2 Juli. Debitnya adalah perlengkapan, berarti kita tulis perlengkapan. Kreditnya adalah utang usaha ya, karena belinya secara kredit. Berapa nilainya? 8 juta. Kita tulis 8 juta. Nah, seperti ini. Nah, sangat mudah sekali ya. Oke, selanjutnya adalah tanggal 25 Juli. Nah, menerima pelunasan. Nah, ini ya. Ada kas debit piutang usaha kredit. Mana dulu yang ditulis? Ya, yang ditulis adalah kasnya dulu. Karena yang di debit adalah kasnya. Kemudian, piutang usaha kredit. Nilainya adalah ya 3.500.000. Oke, kita lanjutkan ke tanggal 9. Transaksi tanggal 26 Agustus ya. Agustus tanggal 26. Di sini adalah kas debit dan pendapatan jasa kredit. Berarti yang ditulis terlebih dahulu adalah yang kasnya ya, karena yang kas yang di debit. Nilainya berapa di sini? Tunai ya, berarti 1.200.000. Oke. Begini ya. Mudah sekali. Kalau analisisnya udah benar, tinggal masukin secara
mudah. Nah, sekarang adalah tanggal 28 Agustus, itu ada utang usaha debit, kasnya kredit. Berarti utang usaha sama kasnya kredit, nilainya berapa di sini? Ya, 8 juta. 8 juta. Oke. Nah, sekarang transaksi yang terakhir. Nah, mudah ya, karena ini udah ada analisisnya utang usaha debit, kemudian ini kasnya kredit. Tinggal masukin aja, gitu ya. Nah, sekarang ini analisisnya apa ini? Oh, beban gaji debit kas kredit. Oh, berarti yang ditulis terlebih dahulu adalah beban gaji ya. Kas kredit. Nilainya berapa di situ? 9.750.000 rupiah. Nah, seperti ini ya. Tinggal menjumlahkan. Nah, ini totalnya sudah ada. Nah, sudah ada ya. Berarti totalnya antara debit dan kredit harus sama. Oke. Ini dia ya. Nah, ini tadi ya hasil dari analisisnya kita tadi. Nah, antara debit dan kredit jadi harus sama. Nah, seperti itu ya. Nah, ini totalnya berarti 138.700.000 rupiah. Nah, sudah selesai. Ini tadi belum ditulis tanggalnya. Nah, seperti ini. Jadi, kalau jurnal umum itu harus ada sisi debit dan harus ada sisi kreditnya. Nah, caranya bagaimana ya Kak tadi? Kita analisis dulu. Nah, masuk apa saja akunnya ya. Kas debit, pendapatan jasa kredit. Nah, seperti itu semuanya. Kemudian kita catat ke dalam jurnal umumnya. ya. Nah, seperti ini. Nah, mudah sekali ya, Nana ya. Jadi, silahkan nanti jawabannya dicocokkan ya. Jika ada yang salah, silahkan dibenarkan ya. Jika memang ada yang tidak sesuai atau mengganjal di pikiran kalian, bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung dijawab. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga kalian sukses ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.